Hai teman-teman, semoga nggak bosen ya kita mempelajari seni peran. Pasti dong nggak bosen. Karena mempelajari seni peran dan keaktoran sangat menarik. Kalau kita belajar seni peran dan keaktoran, kita akan mendapatkan hal-hal yang menarik. Seorang aktor harus mampu memainkan karakter tokoh. Dan untuk menghidupkan karakter tokoh itu, mereka harus memberikan emosi dan penghayatan pada karakter itu. Nah, itulah yang akan kita pelajari bersama-sama. Pemeranan atau acting adalah kegiatan menyampaikan cerita dengan cara atau melalui pemeranan, memerankan tokoh-tokoh dalam cerita itu. Nah, ada konvensi dalam penulisan lakon, penulisan drama, naskah drama tentang tokoh-tokoh itu. Biasanya dalam drama selalu ada tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah tokoh utama dalam cerita. Dialah yang menghendaki sesuatu dengan sangat yang penuh hasrat, sangat menginginkan sesuatu karena dorongan-dorongan tertentu. Karena dia terpepet oleh sesuatu keadaan sehingga mau tidak mau menginginkan sesuatu itu. Itu protagonis. Dia tokoh utama. Dialah yang membuat keputusan-keputusan utama dalam cerita drama itu yang menentukan pergerakan cerita drama itu mau kemana. Lalu ada tokoh antagonis. Antagonis adalah tokoh yang dihadirkan sebagai musuh utama, lawan utama, seteru utama si protagonis. Kalau si protagonis ingin sana, antagonis ingin kesini menentangnya. Nah, sama dengan protagonis yang mempunyai alasan kuat untuk ingin kesana, antagonis ini pun punya alasan kuat, bukan iseng, untuk menghalangi cita-cita atau kehendak si protagonis, si tokoh utama. Ya. Lalu teman-teman, tidak selalu, tapi seringkali ada tokoh ketiga yang namanya tritagonis. Dia ini bisa ada beberapa kemungkinan. Dia bisa menjadi penengah antara konflik, ini kata penting, pertentangan antara protagonis dan antagonis itu, dia menjadi penengah. Tapi tidak jarang juga tritagonis itu diletakkan sebagai pertama kali dia memihak A, protagonis, tapi di akhir atau menjelang akhir dia memihak antagonis atau sebaliknya. Jadi tritagonis itu tokoh nomor 3 pentingnya. Nomor pertama penting itu protagonis, nomor 2 penting itu antagonis, ketiga penting itu tritagonis. Kemudian dalam cerita itu ada tokoh-tokoh lain juga, tokoh-tokoh pendukung. Antagonis itu kan adalah tokoh-tokoh yang memang antisosial lah ya, tidak baik, suka egois, terus ya gitulah, yang jahat gitu kan. Nah itu terus kalau protagonis kan kebalikannya dengan sendirinya. Saya memang kebanyakan sih ya mungkin protagonis ya, namun pernah juga saya senang sekali ketika saya disuruh jadi orang nenek yang kejam gitu loh ya, yang keras sama cucunya, yang kejam, yang gitu, yang nah itu saya merasa bahwa aku mendapat tantangan di situ, yang kemudian saya merasa itu adalah bertentangan sekali dengan sifat saya gitu kan. Itu saya jadi teringat sekarang ketika saya main Pacar Ketinggalan Kereta itu kan saya jadi sekretaris sekretaris di mana bos saya itu istrinya adalah Tuti Indra Malaon, ya. Terus Tuti Indra Malaon tuh cemburu sekali sama saya, gitu kan? Karena memang kayaknya
ada apa-apa nih antara suaminya sama si sekretaris ini, walaupun tidak semuanya itu serba kelabu. Nah, saya tanya sama Mbak Tuti, almarhum ya, Mbak Tuti pernah nggak sih cemburu sama orang? Enggak. Dia nggak pernah cemburu. Memang dia nggak perlu pernah cemburu. Semua orang jatuh cinta sama dia, ya kan? Mau gimana? Coba. Dia nggak perlu cemburu sama orang. Nah, makanya saya tanya begitu saya bilang, tapi kok dia bisa ya memerankan istri yang cemburu gitu. Dan dia memerankannya dengan baik dan dapat Piala Citra juga kan dia di sana. Begitu. Nah, seorang aktor harus bisa lepas dari karakter pribadinya seperti itu. Siapapun juga dia. Misalnya dia seorang yang baik, maksudnya orang pengasih dan penyayang, tapi ketika dia harus menjadi tokoh yang antagonis, ya dia harus bisa lepas dari karakternya dia sebagai sang pengasih dan penyayang itu gitu. Begini teman-teman, ada konvensi kebiasaan dalam penulisan lakon bahwa emosi utama atau atau watak utama protagonis dan antagonis itu kontras, berbeda. Dan perbedaan itu secara lahiriah, ada konvensinya begitu, langsung kelihatan dari tampang si protagonis maupun tampang si antagonis. Langsung kelihatan mukanya, raut mukanya, ekspresi mukanya, cara dia mengangkat wajahnya, lalu juga busana atau pakaiannya, sorot matanya ya. Itu ada konvensi, itu langsung kelihatan. Emosinya juga berbeda, jenis emosinya juga berbeda. Karena jenis emosinya berbeda, nah ini ya tuntutan untuk teman-teman sebagai aktor. Jenis emosinya berbeda, emosi protagonis, emosi antagonis. Wah, ternyata menarik banget ya. Makanya terus simak penjelasan-penjelasan yang menarik itu. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi, YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur.
PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Seperti itu ya, pembedaan antagonis dan protagonis yang seperti itu. Juga dalam takaran, bukan takaran sebetulnya, jenis emosi. Jenis emosi antara protagonis dan antagonis itu berbeda. Saya akan menggunakan satu kalimat pendek. Dengan emosi dan cara pengucapan protagonis menurut konvensi. Kamu pikir kamu siapa bisa mengakhiri ini semua? Itu konvensi penulisan dan pelakonan, pengaktingan sosok protagonis. Sedangkan kalau dialog yang sama itu diucapkan oleh seorang antagonis, kira-kira saja akan seperti ini bunyinya. Kamu pikir kamu siapa bisa mengakhiri ini semua? Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, ini sekaligus menjadi contoh bagaimana kita mengelola emosi, menggunakan emosi kita untuk menghayati emosi tokoh menurut tipe tokohnya dalam lakon ya. Protagonis, antagonis, lalu ada tetragonis itu. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, sebenarnya dalam acting dan dalam penulisan lakon, sebenarnya mulai dari penulisan lakon itu ada konvensi-konvensi tertentu yang ya kita ikuti. Mungkin pada suatu saat kita tidak mengikutinya, membuat konvensi baru, tapi kalau kita lagi belajar, baiknya kita ikuti dulu. Sekarang gini, orang psikopat itu bisa sangat manis sekali, ya kan gitu, manis lebih manis dari madu, tetapi dia bisa bunuh, diam-diam ngejubles dari belakang atau dari samping. Nah, nggak bisa kita mengatakan bahwa oh dia antagonis karena penampilannya begitu, tidak. Justru menurut saya ceritanya itulah yang menggiring ke sana. Ceritanya yang menggiring ke sana, dia menceritakan tentang seorang yang jahat. Ya gitu kan, seorang yang jahat tapi berkedok malaikat kan banyak sekali. Ya kan, sekarang aja banyak sekali. Makanya kan Gus Dur kan pernah mengatakan teater itu adalah cerminan dari masyarakatnya, gitu. Gus Dur mengatakan begitu. Kalau misalnya dari zaman Galileo, teater itu adalah cerminan dari masyarakat yang ada. Jadi kalau misalnya masyarakat semuanya masyarakat munafik, masyarakat yang semuanya egois tapi berpura-pura sosial, berpura-pura pelas asih, ya ceritanya akan ke sana. Jadi tergantung dari ceritanya. Sedangkan kami hanya memerankan, oke, dan orang akan hanya di belakangan akan mengatakan, oh dia tuh ternyata jahat ya, gitu kan? Itu pun kadang-kadang tidak tertampilkan dalam aktingnya, tapi tertampilkan dalam dramaturginya. Semakin menarik ya teman-teman. Seorang aktor memberikan emosi pada teks yang tertulis. Jadi semakin hidup, semakin ada emosi. Ayo teman-teman, kita praktekkan bersama-sama. Pasti akan sangat menyenangkan. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional.
Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Sekarang satu contoh lagi. Ini saya akan membaca dari suatu teks, dari satu naskah. Saya baca agak panjang, tapi tidak terlalu panjang. Pertama akan saya baca dengan katakanlah tanpa interpretasi. Saya baca begitu aja. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Itu kalimat yang gelimpangkan begitu saja kata-kata gitu. Sekarang kita akan coba bagaimana kalau kalimat ini diucapkan oleh tokoh dan dengan emosi tokoh protagonis. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti aja wah, kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Meta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti kan dukun sakti. Sekarang, gimana kira-kira kalau ini disuarakan oleh antagonis? Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses. Banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja, wah kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Ada tokoh ketiga itu, tokoh yang dalam peringkat ketiga kepentingannya, tokoh penengah. Itu pun dalam konvensi ada jenis emosi tersendiri. Pak Jamal itu makin kaya loh mbak, juragan tembakau paling sukses.
banyak yang pinjam uang sama dia. Gayanya Mbak Asti saja, wah, kayak nyonya-nyonya besar di kota. Banyak yang bilang bapaknya Mbak Neta itu dipelet sama Mbak Asti. Pak Atmo, pamannya Mbak Asti, kan dukun sakti. Nah, mudah-mudahan harapan saya cukup terasa bagaimana yang satu itu sebagai tokoh utama, superhero, bukan superhero, hero dari cerita drama ini. Yang kedua adalah lawannya, seterunya si superhero. Dan yang ketiga tadi, yang terakhir tadi, orang yang gamang gitu loh, ngomong aja gamang gitu. Ini mau ngomong buruk atau ngomong jelek ya tentang dia, letakku nih di mana ya, seperti itu. Sehingga memberi peluang dari cara ngomong semacam itu, memberi peluang pada penonton dan pendengar untuk percaya bahwa pada suatu saat, meskipun dia si protagonis ini pertama kali memihak si protagonis, kalau dengerin cara ngomong dia seperti itu, emosi dia seperti itu, mungkin aja dia lalu bergeser ke sana. Jadi itu tentang tokoh-tokoh dalam cerita drama, dalam pengelompokan protagonis, antagonis, dan protagonis. Di dalam badan antagonis ada unsur-unsur protagonis. Ketika dia gamang terhadap kebenaran itu, terjadilah kontraksi di dalam jiwanya kan. Nah, sehingga ketika dibilang bahwa aku tidak mungkin memberikan kamu sesuatu keadilan karena kesalahanmu, karena kamu tidak bersalah. Satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah, nah ini yang kadang-kadang dulu zaman aku bandel, tutup aja layarnya. Kesimpulannya adalah open ending kan. Pikirin lo di rumah kan gitu. Tapi biasanya penulis skenario kan memberikan, atau penulis naskah memberikan solusi ya. Nah, tetapi kalau memainkan antagonis atau protagonis, rasanya kita akan tersesat, Mas. Tersesat kepada hitam putih. Karena dalam protagonis itu ada antagonistik, ada unsur, karena mereka bisa bersenyawa kan. Ada chemistry di dalamnya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi saya anjurkan teman-teman, kalau kamu mendapatkan tokoh antagonis, jangan kamu berpikir semuanya itu menolak, enggak. Atau kalau kamu dapat protagonis semuanya menyetujui juga, enggak. Harus ada unsur-unsur. Tidak mungkin menjadi ragam jika secara kimiawi tidak ada unsurnya. Nah, jadi ada unsur protagonis di dalam antagonis, ada unsur antagonistik di dalam protagonis. Itu sebabnya terjadi senyawa. Jadi kalau toh diucapkan tuh, misalnya ya, beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau mereka sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepalu. Kalau mereka bertingkah melulu, kan menjadi perang antagonis. Saja, dari satu kalimat saja. Beginilah kerjaku, mendorong teman untuk maju. Tapi kalau dia sudah bertingkah melulu, kepalanya akan kepalu. Ini Raja Nimrod ditegur oleh seorang pengembara, ya kan? Nah, jadi dengan demikian salah kalau bicara tentang hitam putih, protagonis dan antagonis. Di dalam kejahatan ada kebaikan, di dalam kebaikan ada kejahatan. Kadarnya yang tipis atau tebal kan? Teman-teman, yang paling menyenangkan dalam proses belajar seni peran adalah
ketika kita mulai melatih dan mempraktekannya. Teman-teman sudah mendapat banyak penjelasan dan contoh-contoh. Kini saatnya teman-teman harus mempraktekannya. Jangan malu-malu. Proses mempelajari seni peran menjadi sebuah proses yang menyenangkan. Teman-teman harus ingat bahwa belajar seni itu akan membuat kalian senang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang. Jelang Hari Pelanggan Nasional, PLN sapa dan apresiasi ribuan pelanggan Jawa Timur. PLN jaga keandalan pasokan listrik tetap andal wujud komitmen layanan optimal di Hari Pelanggan Nasional. Dukung digitalisasi YBM PLN. Berikan sarana prasarana pendidikan untuk pesantren teknologi informasi, Petik, Jombang.